Ya, salam, selamat siang anak-anakku sekalian. Jumpa lagi pada hari ini dengan materi pembelajaran kita dari bab yang kelima dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran hari ini. Namun, Bu Guru ingatkan sebelum memulai materi hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian terima, kalian bisa memahami dengan baik karena pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti video berikut ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pembahasan materi kita hari ini dari bab yang kelima dengan tema Allah memelihara ciptaannya. Alam raya beserta isinya diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan untuk manusia. Meskipun manusia cenderung sengaja untuk merusak bahkan menghancurkan apa yang ada di alam semesta ini, kemudian mengakibatkan kejadian-kejadian bencana alam yang sangat mengerikan. Akan tetapi, Allah tetap bertanggung jawab memelihara alam ciptaannya tanpa berhenti. Allah tetap berkarya dalam kehidupan manusia dan alam. Tetapi, karena manusia kurang puas dengan segala keadaan yang ada dalam kehidupannya, manusia ingin menguasai seluruh yang ada di bumi ini dengan sengaja atau tidak sengaja menghancurkan bahkan merusak apa yang ada di dalam bumi atau alam semesta ini dengan kemauan dan keserakahan manusia itu sendiri. Jika kalian melihat dengan teliti, ada beberapa perbedaan dari gambar yang ada di slide, yaitu yang pertama adalah ada gambar yang sangat indah pemandangannya, kemudian ada tata surya yang rapi, banjir yang begitu mengerikan merendam rumah-rumah penduduk, dan tanah longsor yang mengakibatkan banyak orang tertimbun oleh longsor tersebut. Dari gambar-gambar yang telah kalian lihat tadi, ada beberapa bentuk perbedaannya yang bisa kalian lihat dengan teliti, di mana Allah telah menciptakan bumi ini dengan tatanan yang sangat indah, dari pemandangan alam yang begitu indah untuk dinikmati oleh setiap kita sebagai umat manusia. Kemudian tata surya yang begitu juga luar biasa yang Tuhan ciptakan sesuai dengan urutan tata surya itu masing-masing. Kemudian karena manusia dengan sengaja ataupun tidak menghancurkan atau merusak alam, karena ulahnya yang begitu mengerikan akan lingkungan hidup ini, maka terjadilah beberapa bencana alam yang mengakibatkan banyak terjadi korban manusia itu sendiri. Yang pertama adalah ada banjir yang sangat mengerikan, di mana banyak rumah-rumah dari penduduk itu yang terendam oleh air itu sendiri. Itu dikarenakan manusia banyak melakukan penebangan pohon secara liar dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian mengeruk hasil bumi dengan sebanyak-banyaknya hingga mengakibatkan tanah longsor yang sangat mengerikan pula. Akibatnya banyak juga manusia yang tertimbun oleh tanah longsor itu sendiri. Itu karena perbuatan dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab atas alam dan tidak dipelihara dan dilestarikan dengan baik. Akan tetapi, sebagai bukti Allah yang luar biasa, Allah tetap memelihara alam ciptaannya supaya tetap bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan manusia. Bukti Allah memulihkan yang telah porak-poranda, contohnya adalah setelah tsunami, kalian akan melihat situasi bagaimana tsunami itu pernah terjadi
Contohnya di Banda Aceh atau di daerah istimewa Aceh, di mana di sana alamnya menjadi rusak dan porak-poranda setelah mengalami bencana alam tsunami. Akan tetapi, secara perlahan-lahan Allah memulihkan kembali keadaan pulau tersebut. Meskipun semuanya tidak seperti semula, namun manusia dan alam tetap dapat bertumbuh hingga saat ini. Semua karena Allah menginginkan manusia hidup kembali seperti sedia kala dengan pemeliharaannya yang sempurna. Namun kadang-kadang manusia tidak mengerti akan maksud Allah tersebut. Semakin diperbaiki kembali oleh Allah, semakin pula manusia ingin memiliki apa yang ada dalam benak mereka untuk kepentingan pribadi dan mengeruk hasil bumi dengan semena-mena tanpa memikirkan dampak dan akibatnya dengan merusak keadaan alam yang utuh menjadi porak-poranda. Selanjutnya, mari kita melihat aspek-aspek pemeliharaan Allah. Apakah aspek itu? Aspek adalah suatu pandangan jauh ke depan atau pandangan bagaimana jangkauan yang akan terjadi pada masa depan. Jadi di sini Allah luar biasa sekali bertindak memikirkan hal-hal yang harus dilaksanakan atau yang dilakukan bagaimana ke depannya agar bumi terpelihara dengan baik. Yang pertama yang dilakukan adalah pelestarian. Jadi dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Kenapa? Karena untuk kehidupan masa depan manusia selanjutnya. Jadi bumi yang dipijak, bumi yang ditempati oleh manusia harus tetap dilestarikan atau adanya pelestarian. Jadi anak-anak bisa membuka kitab Mazmur 36 ayat yang ke-7. Di sana akan lebih detail bagaimana Daud menjelaskan tentang keadaan alam yang harus dilestarikan untuk kehidupan manusia lebih lanjut. Kemudian aspek pemeliharaan Allah yang kedua adalah penyediaan. Jadi Allah telah memikirkan apa yang akan dipergunakan untuk kedepannya oleh manusia ciptaannya. Yang pertama tadi adalah pelestarian, kemudian yang kedua adalah penyediaan. Jadi Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, akan tetapi Allah juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Allah pun menciptakan musim. Ada dalam kitab Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kemudian memberi makan manusia dan hewan. Nah, setelah air bah menghancurkan bumi, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Nabi Nuh dan bahteranya? Ya, di mana pada waktu itu Nabi Nuh mengalami suatu hal yang sangat mengerikan, yaitu terjadinya air bah secara besar-besaran yang pasti akan menghancurkan bumi. Akan tetapi di situ Allah memperbarui janji penyediaan ini dengan berfirman dalam kitab Kejadian 8 ayat yang ke-22. Setelah aspek pelestarian dan penyediaan, yang ketiga adalah aspek pemerintahan. Allah juga memerintah dunia ini, artinya Allah berdaulat. Apakah berdaulat itu? Berdaulat adalah berkuasa atas kehidupan manusia. Jadi, peristiwa-peristiwa dalam sejarah pernah terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Dan kadang-kadang dia pun turun langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua atas pemerintahan atau kehendak Allah. Jadi ada 3 aspek yang harus kalian ketahui dari aspek-aspek pemeliharaan Allah yang sudah kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama adalah pelestarian, kemudian penyediaan, dan yang ketiga adalah pemerintahan.
Jadi kesimpulannya, Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak sama lagi. Manusia berdosa selalu ingin untuk memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah karena habitat mereka dirusak maupun hancur oleh manusia itu sendiri. Namun demikian, Allah tetap mengasihi kehidupan manusia. Alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Sekalipun manusia telah banyak melakukan dosa dan kesalahan di muka bumi, akan tetapi Allah masih terus mengasihi dan selalu mengasihi manusia dengan memelihara apa yang menjadi ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Ya, setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, bagaimana Allah memelihara ciptaannya, apakah yang menjadi pokok pikiran kalian saat ini? Apakah kalian juga akan turut melestarikan atau akan turut merusak alam yang sudah diberikan Allah kepada kita semua? Begitu juga dengan Bu Guru. Bu Guru juga berpikir bahwa harus turut serta melestarikan, menjaga, dan merawat bumi ini dengan sebaik-baiknya dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang diawali dengan lingkungan tempat tinggal kita sendiri, di mana di lingkungan kita juga harus dijaga kebersihannya, kemudian keindahannya, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Bu Guru berharap kalian memahami tentang materi kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya, menjadi anak Allah yang berkualitas dalam menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian pelajaran kita siang hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran materi minggu depan berikutnya. Tetap semangat dalam ikut pelajaran. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.